Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Ninja Techno. PlayStation adalah konsol game dari Sony yang paling banyak dimainkan dan paling diminati para gamer di seluruh dunia, dan selalu dinantikan konsol versi terbarunya karena selalu memberikan inovasi dan pengalaman bermain game yang baru dan grafik yang memukau. Walau kini ada pesaingnya yang cukup ketat, namun PlayStation tetap menjadi konsol game nomor satu. Sejak pertama kali dirilis hingga sekarang, PlayStation tetap konsisten dan selalu mengembangkan teknologi dan layanan pada konsolnya. Lalu seperti apa perkembangan teknologi PlayStation sejak PlayStation 1 hingga kini PlayStation 5? Bagaimana spesifikasi hardware, fitur, dan perkembangan gamenya? Kali ini Ninja Techno akan membahasnya spesial untuk Anda para pemirsa dan subscriber yang tercinta. Dan jangan lupa subscribe channel Ninja Techno sebelum menonton video ini. PlayStation 1. Sony, perusahaan elektronik asal Jepang, membuat divisi bernama Sony Computer Entertainment dan memutuskan untuk ikut terjun ke bisnis video game pada tahun 1993. Yang sebelumnya sudah diramaikan oleh Nintendo dan Sega. Dan pada 1994 lahirlah PlayStation 1 atau dulu disebut PlayStation saja di Jepang, dan launching di Amerika dan Eropa pada 1995. Sebuah game konsol yang canggih dengan teknologi 3D dan sudah menggunakan CD sebagai media gamenya, menggantikan cartridge yang digunakan konsol game pada zamannya, dan menjadikan PlayStation tidak hanya mainan anak-anak biasa, melainkan video game interaktif dan gaya hidup yang dimainkan anak-anak maupun orang dewasa, dan laku keras di Jepang maupun di seluruh dunia seperti menjual kacang. PlayStation 1 menggunakan joystick yang unik pada zamannya, berbentuk seperti bumerang dengan tombol yang tidak menggunakan angka atau huruf, namun menggunakan simbol segitiga, kotak, bulat, dan silang. Kemudian muncul joystick DualShock, yaitu ada penambahan dua stick analog dan fitur sensasi bergetar, dan masih menggunakan kabel pada joystick PS1 ini. PlayStation 1 mempunyai bentuk konsol yang tidak besar-besar amat, dan muncul versi slimnya beberapa tahun kemudian, menggunakan CD sebagai media gamenya, dengan prosesor R3000A 32-bit dengan kecepatan hanya 33 MHz, cukup kencang pada masa itu, dengan RAM hanya 2 MB, dan grafik prosesor 32-bit dengan RAM 1 MB yang dapat menampilkan resolusi hanya 640x480 saja, dan menggunakan kabel RCA atau kabel yang konektornya 3 untuk menghubungkan sinyal analog dari PS1 ke televisi. Game di PS1 menampilkan grafik 3 dimensi, sesuatu yang luar biasa pada masa itu, walau tampak kasar dan tidak halus seperti masa sekarang, seperti saat Anda bermain game di HP kentang, atau grafiknya mirip dengan game Minecraft. Namun yang di PS1 itu beneran, dan yang di Minecraft itu cuman bercanda. Namun di masa itu orang-orang sangat bahagia bermain game PS1. Begitu juga Ninja Techno bahagia saat bermain PS1 di masa kecil. PlayStation 2. Setelah sukses dengan PlayStation versi pertamanya,
Sony kembali meluncurkan penerusnya yaitu PlayStation 2 di tahun 2000 yang lebih kencang dan lebih keren grafisnya. Kali ini bekerja sama dengan Toshiba karena grafis permainan dan pengalaman bermain game yang baru menjadikan peluncuran pertama PlayStation 2 menjadi heboh sampai pada antri semalaman untuk membeli konsol tersebut, dan muncul berita di mana-mana dan barangnya cepat sekali habis di toko. PlayStation 2 mempunyai bentuk konsol yang lumayan besar, hampir sebesar DVD player pada zamannya, dan keluar versi slimnya pada beberapa tahun kemudian, menggunakan DVD sebagai media gamenya, sehingga lebih banyak data yang bisa tersimpan dan lebih kencang. Menggunakan prosesor MIPS R5900 Emotion Engine yang dikembangkan oleh Sony dan Toshiba dengan kecepatan 300 MHz, dengan RAM 32 MB, dan dengan grafik prosesor bernama Graphic Synthesizer 128-bit, dengan video RAM 4 MB, dan dapat menampilkan resolusi hingga 1920x1080. Game di PS2 mempunyai peningkatan yang sangat pesat terutama pada grafisnya. Tentunya karena didukung oleh hardware yang lebih canggih dan kencang, dan berkat prosesor Emotion Engine yang menjadikan grafik 3D di PS2 terlihat lebih realistis, serta penggunaan media DVD yang membuat game-game di PS2 menjadi tambah keren. Kualitas grafiknya sama dengan game-game yang dimainkan di smartphone di zaman sekarang. Bukan yang smartphone high-end tentunya, namun yang di atasnya HP kentang. Joystick di PS2 menggunakan DualShock yang bentuknya hampir sama dengan yang PS1. Masih menggunakan kabel juga, hanya warnanya saja yang berbeda. Dan di PS2 ini lebih banyak aksesoris atau alat tambahan, seperti network adapter jadi bisa bermain online, dan iToy, sebuah kamera yang digunakan bermain game menggunakan gerakan tubuh kita. Kesuksesan PS1 dan PS2 membuat Sony kembali meluncurkan PS3 di Jepang dan Amerika pada 2006 dan di Eropa dan Australia pada 2007, dan disambut meriah oleh para penggemarnya. Menjanjikan teknologi baru dengan banyak fitur, konsol yang lebih kencang, dan grafik yang lebih bagus dan keren. PS3 mempunyai bentuk konsol yang lagi-lagi besar pada versi pertamanya, dan keluar versi slimnya beberapa tahun kemudian, dan keluar lagi versi ultra slim beberapa tahun kemudiannya lagi. Mungkin karena saking besarnya yang versi pertama sudah menggunakan Blu-ray disc sebagai media gamenya, sehingga bisa menampung data yang sangat amat banyak, dan sudah ada hard disk internalnya juga untuk menyimpan save game Anda, jadi tidak perlu memory card lagi. Digunakan juga untuk menyimpan sebagian data game pada game-game tertentu. Bisa juga untuk menyimpan foto, musik, dan video. Tersedia juga koneksi WiFi dan kabel LAN untuk tersambung ke internet. Ada juga Bluetooth, slot kartu memori, dan USB. Menggunakan prosesor Cell Broadband Engine dengan kecepatan hingga 3,2 GHz dan dengan RAM 256 MB. Menggunakan grafik prosesor RSX Reality Synthesizer yang dikembangkan bekerja sama dengan Nvidia, dengan video RAM 256 MB, dan dapat menampilkan resolusi hingga 1920x1080 atau 1080p High Definition. Tersedia konektor HDMI untuk menghubungkan sinyal digital dari PS3 ke televisi.
PlayStation 3 memberikan pengalaman bermain game yang baru dengan grafik yang detail dan memukau. High definition game dimulai di PlayStation 3 ini. Didukung dengan hardware yang kencang dan grafik prosesor Nvidia, juga media Blu-ray disc ditambah dengan hard disk internalnya, menjadikan game-game di PS3 ini sangat keren dan seru. Kualitas grafiknya kurang lebih sama dengan game-game yang dimainkan di smartphone high-end di masa sekarang. Joystick atau controller di PS3 menggunakan DualShock 3 yang bentuknya sama dengan DualShock 1 dan 2, namun sudah wireless atau tanpa kabel dengan Bluetooth. Ada juga fitur Six Assist, maksud saya Six Assist Motion Technology, yang bisa mendeteksi gerakan di joystick Anda, seperti sensor giroskop di smartphone sekarang. Dan yang paling menarik itu bukan DualShock 3, melainkan controller baru di PS3 bernama PlayStation Move, yaitu controller dengan stick seukuran lampu senter dan kamera. Dan kita bisa berinteraksi dengan game dengan cara menggerakkan tubuh kita, sehingga bermain game jadi terasa seperti nyata. Sepertinya pengembangan dari iToy di PS2. Di PlayStation 3 juga ditambahkan layanan PlayStation Network, yaitu layanan bagi pengguna PS3 untuk membeli game yang di-download online dari PlayStation Store, menyimpan data save game di layanan cloud, hingga bermain online dengan pemain di seluruh dunia. Ada juga layanan berlangganan berbayar bernama PS Plus, yang memberikan fasilitas dapat game demo terbaru lebih dulu. Bisa download game-game tertentu secara gratis, dan diskon spesial untuk membeli game. Di PlayStation 3 juga bisa digunakan untuk memutar film dari Blu-ray disc, memutar dan menyimpan foto dan video di hard disknya, hingga menginstal aplikasi seperti YouTube dan Spotify. Sehingga PS3 tidak cuma cocok buat bermain game, namun juga untuk hiburan secara keseluruhan.